Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Sekarang kita coba buat implementasi dari selection sort. Nah kan teorinya udah dapet sih, visualisasinya udah kita pelajarin kayak gimana cara kerjanya. Nah ini tinggal kita coba implementasi. Nah biasa kita bikin keynya dulu, ayo string dan using name space std ya kan, biasa ritual C++ nt main. Nah kalau udah caranya sama, yang pertama kita siapin datanya ya kan. Habis itu baru kita urutin ini bukan diurut pijat ya, tapi diurutkan. Mungkin pakai kata sorting aja, sorting data ya, terus tampilin data. Nah sebenarnya cuma kita butuh 3 step dalam implementasi ini sih, selection sort. Nah yang pertama kita bikin sama kayak yang sebelumnya, berarti kan kita bikin berapa sih panjangnya datanya ya kan, kita bikin 5 aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian kita isi datanya, misalkan int data sebanyak 5 kali ya, mungkin bisa random 20 10 3 5 atau 5 terus 8. Ini jumlahnya udah 5. Nah kalau udah, langkah selanjutnya adalah kita sortingin data nih. Nah sortingin data, cuma kita kan perlu tahu gimana caranya si algoritma ini tadi kan. Nah yang pertama adalah ada proses buat ini, tak ulang, ada proses buat nyari minimalnya nih ya kan. Ada proses yang pertama, dia ngecek pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima buat nyari nilai minimal. Itu proses yang pertama. Terus kalau udah ketemu apa, kita tukar nih ya kan, kita tukar ke posisi yang pertama. Ini terus-terusan diulangin sampai berapa kali? Nah sampai semua posisinya terpenuhi. Nah ini kita bisa lakuin sebanyak 4 kali ini prosesnya ini ya kan. Berarti kan sama, kita bikin perulangan 4 kali. Oke, jadi tinggal for i sama dengan 0 ya kan, i kurang dari n-1 kemudian i plus. Nah, perulangan ini buat nyari nih, buat ngisi posisinya, buat penukaran ketika udah ketemu yang minimal kan. Proses pertama nyari dulu nih, nyari yang minimal ya kan. Nah nyari yang minimal, kemudian dapat nih 1 kali. Nah dapat lagi nih 2 kali, dapat lagi nih 3 kali, nah dapat lagi nih 4 kali. Nah ini proses yang seperti itu yang dibuat pakai perulangan pertama. Nah terus prosesnya kan ada lagi nih, selain proses yang besar tadi, yang di luar tadi, ada proses yang ke kanan. Dia nyari di antara 5 data ini manakah yang paling kecil ya kan. Dia cari set. Nah cuma di proses selanjutnya dia nggak nyari dari data yang pertama, dia nyari dari data yang selanjutnya. Nah berarti kan ini sebenarnya pertama kali kita nyari sebanyak 4 kali, kemudian kita cuma nyari 4 kali, nyari 5 kali, kemudian kita nyari 4 kali, kemudian nyari 3 kali, nyari 2 kali. Nah kayak gitu kan prosesnya. Nah berarti kita bisa bikin programnya pakai for int j sama dengan i plus 1. Nah kenapa i plus 1? Karena kalau dilihat di sini kan ya kan, dia dimulai dari, misalkan i-nya 0 nih, nah dia dimulai dari i plus 1, berarti dimulai 1. Nah kayak gini, kalau udah dapat i-nya sekarang adalah 5, berarti kan dia dimulai dari indeks tambah 1 kan. Nah dimulai dari sini kan, makanya dia plus 1. Oke, nah setelah plus 1, i plus 1, berarti kemudian kita coba j kurang dari, nah ini kurang dari berapa? Ini batasnya masih sama, ini sampai n, bukan sama harusnya sih, sampai n, karena kita nyari maksimalnya itu bukan sampai n-1, tapi dicari dari
indeks I plus 1 sampai terakhir. Berarti sampai terakhirnya adalah sampai ke N. Kemudian J++, ya kan. Nah, di sini proses apa aja sih yang dilakuin? Pertama, cari max-nya. Cari max. Setelah ketemu nilai maksimalnya, ya kan. Kemudian tukar dengan indeks awal. Nah, seperti ini sebenarnya prosesnya. Nah, buat nyari maksimal itu kalian butuh variabel buat nentuin maksimal yang sekarang tuh berapa sih, ya kan? Nah, kita bikin di sini int max sama dengan, misalkan dari awal adalah berarti kan data ke I, ya enggak? Data ke I. Nah, ini yang awal. Nah, setelah itu kita coba nih dicari if data ke J, ya kan, data ke J dia lebih dari maksimalnya, ini pakai kurung. Nah, baru di sini kita taruh maksimalnya berapa sih. Nah, maksimalnya adalah data ke J, ya. Cuma di sini kan kita mau nukar nih, mau nukar. Nah, padahal kalau kita mau nukar, kita kan butuh indeksnya kan butuh indeks. Nah, otomatis kita kan harus tahu dong maksimal yang sekarang tuh indeksnya berapa sih. Nah, makanya kita juga harus nyimpen indeksnya. Kita bikin juga misalkan int max index berapa. Indeksnya adalah ini dimulai dari I, kemudian yang ini juga max indeksnya dia bukan data ke J tapi J. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan kalau di algoritma ini dia nukarnya kan setelah dia nyari dari awal sampai akhir ketemu minimalnya berapa baru ditukar. Berarti menukarnya adalah di proses yang terakhir. Nah, di proses yang terakhir ini adalah prosesnya kalau J-nya sama dengan N-1. Nah, ini adalah N-1. Ini N-1 adalah proses yang terakhir, indeks yang paling terakhir. Kalau udah berarti di sini ditukar. Nah, untuk penukarnya biasa kita pakai variabel bantuan sama dengan data ke yang mau ditukar yang mana, ya kan, data ke I, ya enggak, data ke I. Kemudian kita ganti data yang ke I dengan data ke yang indeks yang maksimal. Nah, habis itu data ke max index, ya kan, indeks diisi dengan data yang di temporary. Nah, kayak gini. Jadi kan kita simpan nih data indeks yang maksimalnya. Ini kan misalkan kita ulang dari awal prosesnya. Set. Nah, ini udah, ini proses pertama. Proses kedua kita nyari maksimal nih. Nah, sampai terakhir. Nah, ketemu nih data indeks yang maksimal adalah 5. Nah, baru setelah itu kita tukar dengan indeks yang ke I yang dimulai dari 5. Yang ke itu di sini, ya. Kalau udah kita tinggal tampilin datanya, harusnya proses sortingnya udah selesai. Berarti kita pakai perulangan lagi. Perulangannya for, berarti kan int I sama dengan 0, I kurang dari N, kemudian I plus plus. Dan tinggal diisi out datanya, kita ke I. Nah, ini harusnya udah selesai proses buat sortingnya. Kita tinggal jalanin programnya. Nah, dia bakal diurutin secara descending nih. 20, 10, 8, 5, 3. Nah, kalau mau secara ascending gimana? Sama konsepnya seperti yang sudah kita lakuin sebelumnya. Kita tinggal kasih kurang dari. Nah, kita jalanin. Set. Nah, dia udah urut secara ascending. Nah, untuk nama juga sama nih. Kita tinggal ganti tipe datanya string, ya kan? Kita ganti tipe datanya. Misalkan untuk namanya harusnya sama kayak tadi aja, Budi.
Ini misalkan Buddha, terus ini adalah Tony, Tono, dan Bambang. Oke, nah terus kita jalanin. Jangan lupa yang ini tipe datanya ganti string. Oke, kalau udah baru di save kemudian dijalanin. Nah, masih error maksimum data ke i. Nah, ini ada di baris 17. Baris 17 adalah ini ya kan. Nah, ini juga perlu diganti nih. Maksudnya bukan integer tapi dia tipe datanya string. Nah, oke. Kalau udah jalanin, nah bener kan, Bambang dari BA, kemudian Buddha BU, D, ini kan A dulu dibandingkan I. Nah, dia secara ascending. Kalau descending, kita tinggal ganti aja. Nah, oke, udah selesai untuk selection sort.